Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahhimna ma la nafham wa zidna 'ilman wa alhiqna bis salihin. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ayahanda Al-Mukarram Bapak Ustaz Salihin, mudah-mudahan beliau niki diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tetap istiqomah di dalam menyebarkan agama Islam niki. Kemudian juga yang saya hormati walaupun dinara majelis makin niki Kakanda Al-Mukarram Tuan Guru Haji Syafaat Habib makin masih di Mekah niki masih bareng-bareng mendoakan beliau, mudah-mudahan juga tetap diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga balik ke Lombok niki membawa keberkahan dari tanah niki. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat hafizakumullah taala jami'an. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan tiang pelunggung saat ini nikmat kesehatan, keafiatan, kesempatan, sehingga alhamdulillah walaupun di tengah kesibukan tiang pelunggung sami niki badai jarak sak merampek niki arak selalu makan kedung samangkin makan Sabtu di kerente. Lalu alhamdulillah tiang pelunggung sami niki sampun hadir, sampun rauh pada kesempatan yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan setelah bulan suci Ramadan ini termasuk bulan yang penuh dengan keberkahan. Banyak amalan-amalan yang mesti tiang pelunggung sami jaga. Perlu jaga niki nabi doang amalan sak mud gawe lain selalu di bulan suci Ramadan. Masih akan baca Al-Qur'an makin ibu? Masih. Lagu berkurang baik niki inti lain ketika bulan suci Ramadan. Masih sekarang sembahyang tarawih. Sembahyang tarawih. Lalu genting sembahyang tahajud, sembahyang malam, sembahyang witir. Nah niki adalah cara untuk menjaga amalan selama di bulan suci Ramadan niki. Maka jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Syawal niki adalah bulan penentuan niki. Apakah lain ketika bulan suci Ramadan selama sebulan penuh niki tiang pelunggung sami dididik oleh bulan suci Ramadan untuk ikhlas, untuk sabar. Kemudian Nabi untuk memperbanyak ibadah di bulan suci Ramadan. Apakah tahu atau di bulan Syawal niki untuk menjaganya? Syukur-syukur tahun lebih entah gawe pada bulan Syawal ini. Maka jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, salah seorang ulama niki menyebutkan seandainya milih istiqomah, lamun milih tetap menjaga amalan selama lain ketika tiang pelunggung sami berada di bulan suci Ramadan, setidak-tidaknya kita lu yang mesti tiang pelunggung sami niki kerjakan. Sak pertama niki adalah senantiasa tiang pelunggung beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meyakini bahwasanya Allah niki tetap memantau, tetap melihat tiang pelunggung sami dimanapun berada. Jadi
merantat tetap sampaikan oleh guru-guru yang pelunggung sami niki soalan ibadah niki yang terbatas di dalam masjid doang, yang terbatas di dalam pesantren doang, atau yang terbatas di majelis ilmu. Walaupun memang ibadah dalam masjid, pesantren, majelis ilmu niki luar biasa pahala. Lalu misalkan makin tiang pelunggung sami lalu merampek, misalkan makin niki niatan untuk mencari nafkah, mencari rezeki untuk keluarga, maka niki juga adalah ibadah. Niki juga merupakan amal ibadah yang pasti dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah niki Maha melihat apapun yang tiang pelunggung sami niki kerjakan. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, Nabi manik Allah dalam Al-Qur'an niki, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Jadi seketik apapun kebaikan yang tiang pelunggung sami niki kerjakan, Allah akan mencatatnya. Atau sebaliknya makin seketik apapun keburukan yang tiang pelunggung sami niki kerjakan, Allah juga akan mencatatnya. Jadi nanti sedih niki penuh ganti amalan yang bisa tiang pelunggung sami amalkan untuk mendapatkan pahala, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Awi pas puasa niki ketika tiang menyampaikan ayat sama baru niki alat keketuaan mau berhenti lamun dengan sak non Islam, dengan sak kafir, mohon maaf nggih, ya tetap lalu nyumbang di sekolah, bangun jalan adin sak bau liwat dengan din rutak-rutak jalan, atau rajin bersedekah dengan kafir niki atau dengan non Islam niki, apakah tercatat atau di amal ibadah niki? Apakah mau atau di pahala dengan sak kafir, dengan non Islam yang mengerjakan kebaikan, atau arah dengan niki rajin lalu bersedekah, rajin lalu nabiran memberikan bantuan, kemudian ketika bertetangga tetap bertanja niki, seangin berdait tetap kemos, tetap senyum di luar sak ngengos-ngengos doang berhenti niki. Apakah amal ibadah niki bau apa nih memasukkannya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Nah niki. Sedangkan Nabi dan Allah dalam Al-Qur'an, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang mengerjakan sedikit saja kebaikan, Allah akan mencatatnya. Tiang pelunggung akan melihatnya kelak di akhirat. Maka Nabi pertanyaan sama baru niki, apakah dengan kafir niki baun atau tamu surga lantaran kebaikan sakmun gawe niki? Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jawaban niki adalah tetap din bau. Sehingga Nabi Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan syarat yang pelunggung bisa masuk ke dalam surganya Allah adalah wajib beriman, wajib mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah niki ibarat kunci yang tamu dalam surga. Lamun dia mau kunci makin mau berpintar ya tamu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ibarat yang pelunggung sami makin kesurut lalu juk subuh balik. Baik tu apa sak milik marak le balik niki emas kepeng apa sak le balik niki baik rumah. Lamun dia tebing kunci jak berpintar ya baik isi balik niki. Dia tahu baik naya masih kaya sama baru niki, walaupun amal kebaikan dengan kafir niki penuh tetap tercatat sebagai amal kebaikan. Lalu lamun nikman mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, nikman ya tamu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jadi pertama baru niki cari adik sak tetap istiqomah berbisa antara mulai pas puasa yentar makin ketika Syawal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan tiang pelunggung sami niki melihat Allah di depan mata ye sak teparan aran al-ihsan niki. Nabi kana ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu menyembah Allah Subhanahu wa taala seakan-akan tiang pelunggung sami niki melihat Allah di depan, tiang
ibadah. Jadi makin mulai takbiratul ihram misalkan makin mau Nabi merasa terawasi, merasa terbuya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah niki yang akan mendatangkan kekhusyuan bagi tiang pelungguh sami niki. Lagu-lagu dik merasa terawasi jak semilin-milin tak sembahyang niki. Macam lain angen niki ni. Saat Nabi ran, saat kebetulan doang paden niki pas hujan, nampak doang le bangkat. Ia mempikiran pas sembahyang, lamun merasa terawasi. Lagu ni jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, gih saaran rezeki memang niki gih dia tahu ya duka niki. Saaran rezeki niki Allah sudah mengaturnya. Jadi misalkan makin tiang pelungguh bisa berdui pari, bisa berdui bangkat rebak selapu niki didik dia susah. Insya Allah tetap dia tahu bertelur nyenam niki, tetap dia tahu. Lagu searan manusia niki arak doang perasaan khawatir. Searan manusia arak doang perasaan takut namun yang telang dui bandar niki. Mungkin. Sehingga Nabi dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Jadi tiadalah suatu makhluk hidup yang berjalan di atas dunia niki illa 'ala Allahi rizquha. Pasti Allah akan memberikan rezekinya. Arang waya niki teres paling kode niki Allah berikan rezekinya. Orang lain bikin dia tiap badai tahun atau dia lalu pintu makanan teres niki lalu tetap Allah memberikan rezeki kepada teres atau nabiran kerikit berangkat selabu niki gajah masih sak menu kebelit Allah juga menetapkan rezekinya. Nabi lagi yang belum sami niki hamba Allah yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala sudah pasti Allah sudah menjamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Jadi tidak ada satupun makhluk hidup yang dilewatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu marak baru niki searan manusia arak doang rasa khawatir, arak doang rasa takut. Mucara dari saat didik khawatir, didik takut niki adalah meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha pemberi rezeki. Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka suatu ketika niki Hasan niki Hasan Al-Basri niki suatu ketika didatengin oleh Nabi Aran telu dengar niki yaitu nasan solusi ia berduin keluhan ia berduin Nabi Aran penyakit lah istilah niki. Dengan sak pertama niki mengadu kepada Hasan Al-Basri niki, wahai Hasan, Nabi Aran berduit keluarga lagu ndek tahu cukupan keluarga niki sik mangan ngenam doang secukupan doang badai sejelur niki sekali doang mau keluar nasi niki ia akan mengadu kepada Hasan niki. Kemudian dengan saat kedua niki padu masih ngadu, wahai Hasan Al-Basri, kemudian pamrari niki lagu dekman berduit anak, dekman berduit keturunan. Nah ia bahasa niki dengan saat kedua yang datang kepada Hasan niki untuk mengadukan keluh kesahnya. Jadi Hasan niki adalah salah seorang tabi'in yang sangat luar biasa niki, sangat luar biasa kezuhudan, sangat luar biasa kealiman dari beliau niki. Jadi dengan saat kedua niki Nabi mun adukan niki Nabi mun keluhan ngonek lalu merari lagu nikman berduit anak. Biasa dah dengan niki baru 2 bulan dengan merari enggak baru begituan nikman berisi enggak oleh ketuan secara nabiran psikologis niki terganggu niki. Pernah masih dengan saat din bani sumur balik niki gara-gara saat takut ketetuan wah berduit anak atau ndik. Angka ini jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Niki perlu jaga masih niki pertanyaan sama baru niki hati dengan niki diman merari dengan bilang jadi merari situ ketawa diman merari wah sang merari
menarik dengan pirang dia uliana kengonek menarik dengan uliana niki penuh masih batur sama niki niki sampai din bali subul bali senina niki saking din bali teketuan si tetangga bahkan lek berita niki lek berita gara-gara senina niki teketuan din tahu kembi man uliana pun teketuan senina niki musmama niki mon mati dengan sahabat ketua niki saking ketat niki lek berita emosi niki. Nah jadi hal-hal sama baru niki sepele memang pertanyaan niki wah berisi atau niki seketik pertanyaan lagu niki bisa mengganggu bisa nanti membuat lemah dengan saat keketuanan niki. Jadi niki jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi niki keluhan saat kedua niki keluhan saat kedua dengan niki kemonek merarik nikman berduit keturunan nikman berduit anak. Saat ketelur niki datang Malik ke Hasan niki mengatakan, wahai Hasan, wah bila bulan kali kekerang dia naperan betaletak, lalu talat sebiye gagal, talat pari gagal, talat maku gagal masih mukembe akan niki kerang lalu betaletak lalu memang berhasil. Maka di antara tiga keluhan, keluhan niki pertama baru niki din cukup isiin ya nabiran memberikan nafkah kepada keluarganya niki aduan saat pertama, saat kedua niki ngone lalu melalui lagu iman berdua keturunan, saat kedua niki adalah macam mental kebangkatan niki lagu nabiran din ini berhasil. Maka Nabi solusi, maka Nabi jawaban Hasan Al-Basri niki istighfirillah. Enggak sakit solusi niki adalah istighfar kepada Allah dan mintalah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak solusi niki sakit doang. Berminta dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, salah seorang sahabat beliau Hasan Al-Basri niki bertanya, "Wahai Hasan, kembi telu dengan beketuan mengeluhkan keluh kesahnya kepada engkau lalu sakit doang memberi solusi istighfar doang." Maka Nabi Basan Hasan Al-Basri coba baca ayat suci Al-Quran surat Nuh niki dalam Al-Quran. Nabi dalam Al-Quran ini disebutkan ayat 10 sampai ayat 12. Nabi faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Jadi niki telu ayat niki menjelaskan manfaat daripada istighfar. Jadi Nabi Nuh alaihi salam niki perintahkan kepada kaumnya niki istaghfiru rabbakum, mintalah ampunan kepada Tuhanmu, innahu kana ghaffara, karena Allah niki adalah maha mengampuni, maha memberi, menerima taubat dari seorang hamba siapapun yang bertaubat, siapapun yang meminta ampunan kepadanya. Maka Nabi manfaat dengan sahabat istighfar, orang yang memperbanyak istighfar niki yursilis samaa 'alaikum midrara, Allah akan mengirimkan hujan dari langit sehingga menjadikan tanah-tanah yang ada di muka bumi niki subur. Jadi niki jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi manfaat pertama dengan sahabat istighfar niki adalah tiang pelungguh sami niki akan diturunkan hujan yang bermanfaat bagi tiang pelungguh sami. Lalu misalkan makin ngeluh, berlalu hujan niki sehingga rebak paling selapu, apalagi sering lawan seperti ini rebak doang ini paling selapu. Ini alat dedek yang mengeluh ini ada hikmah di balik hujan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba cerminan niki berbelun betul-betul saya itu kekurangan air niki berbeda yang lunasan hujan, bahkan sampai melaksanakan sembahyang istisqa, meminta hujan. Maka alhamdulillah yang nunggu sami niki diberikan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi niki. Kemudian Nabi saat kedua, wa yumdidukum bi amwalin. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan tiap nunggu sami niki amwal. Nabi kena amwal niki harta. Nah, jadi
kebutuhan sak kedua baru niki sak pertama baru niki ihlin cukup berduin harta isinya menafkahi keluarga, maka perbanyaklah istighfar sehingga Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan tiang pelunggung sami niki untuk mendapatkan rezeki, akan mengirimkan rezeki kepada tiang pelunggung sami. Niki jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ingat terjadi niki sampun jangan sampaikan doa di pesantren. Harus sampaikan doa ada sak pecah tapi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan saat iman nabiran wikan doa niki amalan istilah doa niki sehingga tiang pribadi masih alhamdulillah sampun mengamalkan nabiran doa niki sedikit tidak Allah memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Lamun laik yang niki dalam keadaan menuntut ilmu, Allah memberikan rezeki melalui beasiswa entan tebing niki. Nabi doa yang diajarkan niki. Jadi doa niki adalah mau laik batur niki. Jadi batur niki adalah diajarkan doa niki oleh gurunya. Kemudian batur niki tetap mengamalkan doa niki setiap selesai melaksanakan sembahyang, sehingga selama dia berbaturan kance dengan niki dia lancar-lancar doang belum rezeki dia lalu mendaftar beasiswa, dapat bantuan dia cair doang kepeng dan tebingnya, padahal layak selamat di mesin niki pada kerajin niki gintit malas-malas harus sakit je malas pada tak malas sakit je rajin ya gede-gede kedik niki lalu dia pas daftar beasiswa mau doang beasiswa, lalu minta bantuan tapi doang bantuan, maka Nabi penasaran nanti jarum amalan situ isin sama biar enggak punya serius muslimina ini lancar-lancar doang, maka Nabi bahasa Arab doa dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah niki lamunnya amalan doa niki setiap selesai melaksanakan sembahyang 3 kali baca niki sambil memegang dada sebelah kiri menggunakan tangan kanan niki, maka insyaallah Allah akan memudahkan rezeki bagi yang belum sami niki. Nabi doa niki adalah doanya Nabi Isa alaihi salam ketika beliau meminta hidangan dari langit. Nabi dalam surat Al-Maidah ayat 114 Nabi doa Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'ida li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Hafal ibu niki? Belum. Alamun depan hafal niki mubarak binan. Surat Al-Maidah ayat 114 niki doanya Nabi Isa alaihi salam hari kali baca niki Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Nah, kalian sekali dah mungkin hafal ini tidak wajar. Gini, tawak maniki dia tahu ya langsung hafal, perlu dia terulangan sampai sekat 100 kali ibadah dia pun dia hafal. Lalu, gini, jadi nakiran sedema ijazahan itu niki seandainya misalkan tiang mungkin memang maunya dua kepentunan hidangan dari langit niki, Nabi artiin doa niki ya Allah turunkanlah kepada kami hidangan dari langit, hati doa niki. Memang makin misalkan seandainya berdoa ya Allah turunkanlah atau berikanlah kami Nabi misalkan tunasan gabah harap 2 ton misalkan. Ini memang langsung teri gabah 2 ton lalu dipermudah untuk mendapatkan gabah niki. Badek lemak niki lamanya nowo niki molah doang selapo niki yang nowo yang merampek nggak halangan iya masih arti doa niki atau tiap pelunggung sami sampun begawean misalkan makin lagu yang kurang gaji
badai sejelo niki sekat doang gaji. Lamun dia baca doa niki badai-badai dia tahan jadi 100 gaji. Ada yang belum sami sandiman di pegawaian, namun baca amalkan doa niki badai-badai niki kadang sebulan 2 bulan arah pegawaian. Nanti jangan langsung tebing rezeki niki lalu bertahap entar tebing oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi niki ayat 114 surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah ayat 114. Jadi tentang keamalan niki adalah setiap selesai sembahyang mu baca 3 kali sambil memegang dada sebelah kiri niki. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Pada awal-awal jak mun baca tulis niki mun baca entar lalu orang-orang hafal niki. Orang-orang mun hafal. Nggih jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi lain niki masih tunggu niki tiang baik terjadi batur sama baru niki batur niki masih mendapatkan dari gurunya niki. Nah, maka pada kesempatan niki yang ijazahan niki hari amalan marhantan amalan marah baru niki hari sekali setiap selesai sembahyang baca 3 kali sambil memegang dada sebelah kiri dengan tangan kanan. Jadi ia entar nah lunasan rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu seandainya misalkan sebulan tetap berdoa amalan doa niki nikmat tapi rezeki sabar terus di amalan niki karena Nabi Allah akan melihat bagaimana tiang pelukung sami niki istiqomah dalam mengamalkan doa, dalam mengamalkan perintah-perintah Allah dan lain sebagainya. Maka jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, jadi kembali ke baru niki. Jadi salah satu manfaat tiang pelukung sami niki beristighfar adalah wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Allah akan memberikan harta benda. Kemudian Allah akan mengaruniakan tiang pelukung sami niki keturunan. Maka penuh-penuh istighfar niki Rasulullah doang niki sak maksum terhindar dari perbuatan dosa tetap beristighfar 70 sampai 100 kali beristighfar selama sejelo niki. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah niki akan menjadikan sungai-sungai tiang pelunggung niki mengalir deras dan bermanfaat bagi tiang pelunggung sami. Seandainya misalkan sungai-sungai niki bakat-bakat dan kering misalkan mungkin Allah akan mengalirkan sungai-sungainya untuk irigasi niki ya kadut ya tama air niki. Maka jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi niki nasihat dari Hasan Al-Basri kepada telu dengan sak datang meminta solusi atas keluhan yang mereka hadapi. Pertama baru niki cukup isi menafkahi keluarga, maka Hasan Al-Basri memberikan solusi istighfar. Sak kedua niki Nabi nikmat berdua keturunan bangunan berari, Nabi nasihat istighfar. Sak ketelu niki lalu betalatan sivil mentalat ini berhasil, mampu mentalat ini berhasil, macam mentalat pokok ini berhasil, maka istighfar solusi. Maka ini jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka mari tiang pelunggung sami niki didik jangan lupa biaran mana-mana selesai sembahyang istighfar 3 kali atau 10 kali cicil-cicil dan astagfirullah, atau lamun dia cerminan perbuatan sak mungkar atau perbuatan sangat kena astagfirullahaladzim. Niki adalah cara untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Niki jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi niki amalan sak pertama niki adit sak tetap istiqomah mudgawe Nabi sak mudgawe layak ketika di bulan suci Ramadan sampai Syawal tetap berjauh niki. Mentat sak rajin baca Quran, entah dia rajin bersedekah, entah dia rajin sembahyang malam, yaitu pertama menyembah Allah dengan khusyuk, merasakan Allah di depan tiang pelunggung sami niki. Sak kedua Nabi, sak kedua adalah meyakini bahwasanya
di setiap ucapan, di setiap perbuatan yang pelunggung sami niki ada dua malaikat yang siap untuk mencatat apapun yang pelunggung sami niki kerjakan. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan, ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tiadalah suatu ucapan niki kecuali pasti Allah akan mencatatnya melalui malaikat raqib dan atid niki. Jadi ketika ya berucap senikmat ya nyempat ulang misalkan niki orang makin niki malaikat yang mencatat keburukan, maka borong yang nyempatin borong yang berkata hal-hal yang menyinggung saudara yang belum sami niki. Nah niki amalan sak kedua. Kemudian amalan sak ketelu niki adalah adit sak tetap ingat bahwasanya tiang pelunggung sami niki punya batas iroblik dunia niki. Nabi walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jadi setiap manusia, setiap umat niki mempunyai batas waktu, mempunyai ajal. Mula wah datang ajal niki din baru ya kemajuan, apalagi ya kemunduran din baru niki. Aran waya misalkan makin niki arak dengan saknya sakit keras. Lelah lalu sakit niki mungkin mati biaran waya. Lalu kamu nikmat datang ajal aja nikmat yang tercabutnya oleh Allah Subhanahu wa taala. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Aran waya perhatian bertahun-tahun sakit muajal misalkan kali 3 tahun ya ajal ya meninggal dunia mungkin dia mulai sakit sampai 10 tahun kemudian yang sakit doang nih kita wahyu memang ajal. Lagu Arab musim dengan saat dengan sehat walafiat. Lagu datang ajal ini dan bau masih terpemundur. Ini pastinya tercabut penuh masih niki dengan yang sehat-sehat dengan barokah mupi niki tedam seberat langsung meninggal dunia. Ada yang niki nomor 5 ini. Ada Ustaz Ahmad Muhajir niki batur tiang di Mesir lain bantah oleh beliau niki adalah igenem nafiran hadroh niki rebani. Mau nabi cerita niki saat yang mau beliau baru selesai ngajahan nafiran latihan hadroh niki. Mau oleh injuk balik niki kebanyakan puasa sunnah oleh injuk balik taman kamar tedem di kamar niki sampai maghrib niki di subur kamar terduduk di dengan kawan terduduk di keluarga ini buka lawang niki mana-mana niki terbuka jendela wantak meninggal dunia dalam keadaan tidur niki tedem langsung berdirinan tidak ada yang mengetahui padahal dia kan segar sehat tidak jiwa penyakit sama tahun niki lagu seorang ajar niki lagu wah datang nyekan tedem baru niki tiba-tiba dia bau terduduk malik. Nah kali jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala saat dia meyakini niki bahwasanya ajal niki pasti akan datang mau senikmat yang tedem pasti zikir istighfar doa dan gawe niki sang-sang balik dia tahu yang meleh dan ma'ruf ya tak beranggapan hadir sanapi senikmat ya tedam senikmat ya lepas mulut di kasut niki mulia dan berdoa niki ya Allah ampunilah dosa hambamu ini dan terimalah amal ibadah serta namun arak misalkan tahu yakni deman dengan lain niki senikmat tedam namun bau jak petelang wah rasa dendam petelang wah rasa iri dengki rasa benci terhadap kaum muslimin muslimat niki doakan kebaikan. Namun arah dengan satuan batul kebaikan maka malaikat yang akan mendoakan tiang belum sami misalkan makin di ibu-ibu niki mendoakan tiang ada tetap sehat misalkan makin niki insya Allah malaikat yang akan mendoakan tiang belum sami niki agar tetap sehat mudoa para malaikat niki dan pasti terkabulan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi niki nabiran amalan sak ketelu adit sak tetap nginget sarang kematian.
Ini elik saat mulai lebaran sampai makin niki doang wahbila dengan meninggal dunia saat mau hadiri pemakaman dan niki arah bila jaga dia niki untung sirah niki tangga niki bangun masih arah niki dengan meninggal dunia. Dia kenal arah waktu, dia kenal arah zaman, dia kenal arah penyakit api. Pokok menuh datang wah niki tugas yang perlu sami niki adalah untuk mempersiapkan diri. Hasan Al-Basri pernah menyebutkan niki di antara ciri-ciri dengan sak bedui penyakit hati dan perlu diperbaiki adalah yaitu wayadfaluna mautahum wala ya'tabiru. Itu orang-orang yang senantiasa lalu bertukar lalu takziah paling dengan sak meninggal dunia lalu ending baik pelajaran dari kejadian dari peristiwa yang terjadi. Maka mudah-mudahan yang belum sami ini kita termasuk lemak ahli kubur yang tidak menyesal walaupun selapo lemak yang nyesal dalam kubur niki sak soleh nyesal kembali di penuh-penuh amal ibadah apalagi sak langit Nabi yang sesalam kembali layak dia sempat bertaubat ketika masih berada di dunia. Maka minimal dari saat ini penuh lalu nyesal lemak dalam kubur makin dari persiapan saat kematian niki. Nggih jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saat terakhir niki adalah amalan yang bisa menjadikan tiang pelunggung sami niki tetap istiqomah walaupun selesai bulan suci Ramadan lalu tetap niki mengamalkan amalan-amalan yang dikerjakan selama bulan suci Ramadan. Saat keempat niki adalah senantiasa termotivasi untuk menambah amal ibadah setiap harinya. Jadi dalam sebuah hadis ini dikatakan man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Barang siapa yang jelo sak semangkinan niki lebih baik daripada hari yang kemarin jelo sak wit, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Beruntung yang belum sami niki lamun bau jelo niki lebih baik daripada jelo sawi. Sawi mungkin niki dituah melaksanakan sembahyang duha jelo makin minimal 2 rakaat gawe sembahyang duha, maka niki termasuk yang khair min amsihi, lebih baik daripada hari kemarin. Wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa maqbulun. Barang siapa saya saat jelo semangkinan niki pada mak jelo sawi dalam peningkatan, maka tiang pelunggung sami termasuk dengan saat nabiaran rugi. Seharusnya lebih umur oleh Allah Subhanahu wa taala digunakan untuk menambah amal ibadah lalu ditambah rugi tiang pelunggung sami niki. Jadi lamun bau tetap bilang jelo niki menambahkan amal ibadah sehingga tiang pelunggung sami niki termasuk orang-orang yang beruntung mendapatkan rezeki umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahlan wa sahlan kepada al-mukarram kakak Dato' Guru Haji Taqiyuddin. Karen sakit doang niki. Kemudian Nabi sak kedelu niki wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'unun. Dengan sak jelo sak semakinan niki lebih jelek, lebih buruk daripada hari sawi niki, maka termasuk dengan sak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi uwi niki bagus tentang sembahyang, mau jelo ni mau bolong-bolong tentang sembahyang. Sekali seminggu sembahyang. Sinin toa, sinin sekali seminggu misalkan dan sebagainya. Nauzubillah min dzalik, dia sangat mal'unun. Maka jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, kali-kali barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Kemudian barang siapa yang jelo semakin niki pada melantang jelo sawi rugi. Karena tebing umur seharusnya digunakan untuk menambah amal ibadah dan kemudian rugi. Mau dengan saat jelo semakin niki lebih buruk, lebih jelek daripada hari yang kemarin, maka dengan niki termasuk orang yang dilaknat. Wih rajin sembahyang nani jarang sembahyang,
maka termasuk orang-orang yang dilaknat. Maka jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tiang pelunggung sami niki termasuk orang-orang yang istiqomah di dalam mengerjakan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan niki, jadi tips atau cara niki untuk menjaga keistiqomahan saat pertama baru niki adalah senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan tiang pelunggung sami niki merasa Allah niki berada di depan tiang pelunggung sami dan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat kedua niki tiang pelunggung sami niki tetap merasa diawasi oleh malaikat raqib dan atid yang senantiasa mencatat ucapan, yang senantiasa mencatat perbuatan tiang pelunggung sami. Solah langit perbuatan niki tetap dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Saat kedua niki adalah senantiasa mengingat bahwasanya tiang pelunggung sami niki punya batas waktu, walikulli ummatin ajal. Maka ada saat mempersiapkan diri untuk menyambut yang namanya ajal niki. Saat keempat terakhir malam niki tetap termotivasi untuk menambah amal ibadah bilang jenuh. Ada saat nabiran rezeki umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala niki bisa dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Ini jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang niki yang bisa tiang sampaikan, lamun alat tutur kata sak kurang tepat atau sikap sak kurang tepat, tiang pribadi aturkan permohonan maaf yang setinggi-tingginya. Makanya kelanjutan si guru tiang pelunggung sami niki untuk istifadah mendapatkan ilmu dari beliau. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.